لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين وتدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saudaraku sidang jamaah Jumat seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang Allah rahmati dan Allah sayangi selalu. Sudah tinggal beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dengan apa kita mempersiapkan diri kita masuk bulan Ramadan? Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani mendoakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya bahwa dari 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, harap-harap dengan segala doa kita disampaikan Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Pikiran kita dari sejak 2 bulan Rajab dan Sya'ban, kita menginginkan, kita berdoa mengharapkan kepada Allah diberikan peluang waktu hidup ini. Sekali ini ke depan Allah masih berikan peluang. Ya Allah, berikan kesempatan bagi kami semua untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Lalu kita bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengabarkan kabar gembira kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabat? Dengan apa? Kira-kira Nabi itu kalau menyemangatkan, mensupport para sahabat untuk masuk, untuk semangat masuk pada bulan suci Ramadan, menyongsong bulan Ramadan, apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabat sehingga para sahabat bisa dengan semangat berharap untuk masuk bulan suci Ramadan? Kita perlu paham, saudaraku, bahwa sesuatu yang tidak kita persiapkan, sesuatu yang tidak kita nantikan, dia itu tidak berharga. Tamu saja yang datang ke rumah kita, kalau kita tidak memperhatikan atau tidak kita persiapkan, maka terasa dia tidak mulia. Tapi pada saat kita nanti, kita tunggu, maka itu akan kita muliakan, akan menjadi sesuatu yang berharga sekali. Maka bulan Ramadan juga seperti itu. Kalau kita semua mempersiapkan, kalau semua kita menanti-nantikannya, maka ketika datang bulan Ramadan, kita akan mempersiapkannya dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala lama hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabah. Abu Hurairah mengatakan ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Beliau sampaikan apa? Atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian pada bulan tersebut puasa. Tuftahu fi abwabul jannah, tuftahu fi abwabus sama. Dibuka pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada saat bulan Ramadan tersebut setan-setan terbelenggu.
lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr, dan pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut pada bulan Ramadan, maka pantaslah orang itu tidak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Nauzubillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Saudaraku, apa kata Nabi? Nabi berikan kabar gembira dengan Nabi katakan, wahai sahabat, wahai saudaraku sekalian, wahai para sahabat, Nabi sampaikan, atakum Ramadan, datang bulan Ramadan kepada kalian, itu bulan yang penuh berkah. Berkahnya di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kewajiban untuk berpuasa pada bulan tersebut. Kewajiban berpuasa itu bagian daripada keagungan daripada bulan Ramadan, dan kata para ulama termasuk salah satu daripada keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang memang khusus untuk umat Nabi, bukan. Umat-umat terdahulu sudah diwajibkan berpuasa juga. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Jadi apa istimewanya umat Nabi dalam masalah puasa? Istimewanya adalah bahwa Allah pilih khusus bulan Ramadan, satu bulan penuh untuk berpuasa pada hari itu. Itu tidak ada pada umat yang terdahulu. Tapi puasa seperti kita ada pada umat terdahulu. Tapi satu bulan khusus pada bulan Ramadan itu keistimewaan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan bulan ini bulan khusus, bulan istimewa. Dari 12 bulan yang Allah tentukan dalam hidup, satu bulan itu bulan yang sangat istimewa bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan untuk berpuasa. Yang pada awalnya para sahabat dulu, saudaraku, berpuasa menahan diri dari siang, kemudian mereka pada saat tenggelam matahari berbuka, malam lanjut lagi. Tapi sampai akhirnya stabil pensyariatan puasa ini, kita diwajibkan berpuasa hanya dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selanjutnya di malamnya kita sudah bisa berbuka dan bisa kita makan dan minum. Nah, apa istimewanya dalam masalah puasa ini? Masalah puasa, saudaraku, as-siyam ini adalah kemampuan kita di dalam Islam. Disuruh untuk umat Nabi ini mampu mengontrol dirinya, tidak lepas kendali. Mengontrol diri dalam masalah nafsu. Nafsu yang apa? Nafsu dua hal yang paling menonjol pada diri manusia, yaitu nafsu syahwat al-batn, yaitu syahwat perut, dan juga syahwat yang merupakan nafsu untuk dia berhubungan seksual. Dua hal ini sangat menonjol pada manusia. Kalau seandainya manusia tidak mampu untuk mengontrol dua nafsu ini, sebenarnya kita butuh kedua nafsu ini. Dengan kedua nafsu inilah kita bertahan hidup. Tanpa ada hubungan suami istri, maka tidak akan ada generasi masa yang akan datang. Tanpa ada kemampuan makan minum, maka kita tidak akan mampu hidup lama. Bahkan orang yang hilang nafsu makan saja dianggap tidak normal. Tapi kenapa juga ketika bulan Ramadan, ibadah puasa, dua nafsu ini ditahan, tidak boleh untuk dilepaskan, tidak boleh untuk diwujudkan, diberikan haknya, diberikan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena walaupun dia menjadi sebab daripada kehidupan yang paling krusial, paling penting, tetapi dua nafsu ini kalau dia tidak dikontrol, itu penyebab daripada kehancuran diri kita sendiri, kebinasaan diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dua nafsu ini persis seperti bensin, pertalite kah, pertamax kah, yang kalau seandainya dia tidak dikontrol di tempat khusus, maka dia akan menjadi mara bahaya. Bayangkan kalau seandainya bensin itu ditaruh di tempat sembarangan, bukan di tempatnya, maka ini akan menyebabkan menimbulkan kebakaran. Tapi pada saat dia ditaruh di dalam tangki, di tempat penyimpanannya khusus, maka dia bisa didistribusikan dan bisa melahirkan energi yang berguna dan bermanfaat. Kita pakai sepeda motor, kita pakai untuk mobil, melahirkan energi yang bermanfaat bagi hidup.
Tapi bayangkan kalau dia dibakar bukan di tempatnya, apa yang akan terjadi? Nafsu manusia juga begitu. Pada saat dia tidak terkontrol, tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia membinasakan, membakar diri kita sendiri dan membinasakan orang lain. Maka selalu setiap 12 bulan itu ada 1 bulan ambil kendali terhadap nafsu itu. Makanya bulan Ramadan kita disuruh oleh Allah bukan cuma untuk tahan diri dari masalah yang haram. Bahkan bulan Ramadan itu adalah nahan diri dari nafsu halal. Yang halal dari haram bulan Ramadan. Kalau yang haram Ustaz, di luar Ramadan juga haram. Tapi di bulan Ramadan khusus yang halal bagi kita jadi haram. Seteguk air itu bulan Ramadan menjadi haram. Ya, begitu juga 1 piring nasi di rumah kita, milik kita, menjadi haram pada bulan Ramadan untuk kita makan. Kenapa? Mengontrol diri dari nafsu yang sudah menjadi kebiasaan. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberkahi oleh Allah dengan diwajibkan semua kita berpuasa untuk berubah daripada kebiasaan kita. Kalau kita ajak berubah pribadi-pribadi, banyak orang menyanggah bahwa sulit Ustaz untuk berubah sendiri. Saya saja berhenti merokok sulit Ustaz. Kenapa? Karena kawan-kawan yang lain banyak merokok. Jadi alasan orang lain nggak sama seperti dia, itu menyebabkan akhirnya nafsunya dia turunkan terus. Bulan Ramadan saatnya berubah itu kolektif, nggak sendirian. Siapa bilang nggak sanggup berubah? Bulan Ramadan coba berubah. Kamu nggak sendiri berubah, kita nggak sendiri berubah. Semua umat ini berubah, semua orang Padang ini berubah pada bulan Ramadan. Kalau bilang nggak sanggup tahan rokok, maka seluruh orang Padang tahan rokok di bulan Ramadan. Kenapa kamu nggak bisa? Makanya saatnya bulan Ramadan itu adalah kita berubah secara kolektif, bulan perubahan bagi umat. Maka dengan demikian dia akan menjadi walaupun hanya 1 bulan saja akan membuat sesuatu perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Itulah dia bulan berkah. Waktunya pendek, hasilnya banyak. Itulah itu berkah yang dimaksud oleh itulah berkah yang selalu kita katakan. Waktunya pendek, tapi hasilnya luar biasa. Itu namanya bagian daripada berkah yang diberikan oleh Allah. Begitu juga kemudian Allah sampaikan bahwa Nabi sampaikan kepada kita di dalam hadisnya, tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim. Dibuka pintu langit. Dalam riwayat yang lain disebutkan dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Setan dibelenggu. Bulan berkah di mana dibukakannya pintu langit, dibukakannya pintu surga. Artinya semua amalan kita itu akan bermuara akhirnya langsung ke surga. Ibaratkan kita ingin untuk tinggal di suatu tempat, mau tinggal di Kota Padang, maka kita sudah ada membeli petak tanah di Kota Padang. Orang yang membeli petak tanah di Kota Padang ada kemungkinan dia akan tinggal di situ. Tapi kalau dia tidak ada sama sekali jatah di Kota Padang, tidak ada tanahnya, tidak ada apa-apa di Kota Padang, jauh untuk bisa tinggal. Bulan Ramadan saatnya kita membungking jatah kita di dalam surga, membungking tempat kita di dalam surga. Ada kesempatan bagi kita. Kenapa? Sudah ada lapaknya, sudah ada tempatnya, ada amalan kita yang diterima langsung ke surga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga setan terbelenggu dengan berbagai macam variasi makna setan terbelenggu menurut para ulama. Di antaranya adalah bahwa memang setan itu sendiri tidak berfungsi pada bulan Ramadan. Karena apa? Neraka ditutup. Ibaratkan kalau sebuah perusahaan sudah nggak berfungsi lagi, agennya juga sudah nggak berfungsi. Ketika neraka ditutup, agen-agen neraka juga sudah nggak berfungsi, terbelenggu, sudah dia pensiun, tidak ada kerja. Maka begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Siapa kita yang merasa bahwa sulit berubah, sulit dia menjadi baik karena selama ini setan kuat dalam hidupnya, tunggu bulan Ramadan. Masih belum dekat dengan masjid, sulit, berat pergi ke masjid, berat untuk pergi dalam solat berjamaah, apalagi mau solat subuh. Walaupun rame-rame orang mencanangkan salat subuh berkah, sulit untuk datang. Kenapa? Setannya berat, setannya besar, godaannya kuat. Tunggu bulan Ramadan kalau begitu. Kita lihat, jangan salahkan setan. Kalau bulan Ramadan masih berat, berarti selama ini andanya yang menjadi masalah, bukan setan. Kitanya yang menjadi masalah, bukan setan.
Tunggu bulan Ramadan nanti setan akan dibelenggu, kita lihat ada perubahan tidak. Yuk kita kembali menanti hari bulan Ramadan itu di mana kita ingin berbuat taat kepada Allah dengan benar. Saat di mana kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan. Maka harap sangat kita semua saudaraku yang dimuliakan Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kita masuk pada bulan suci Ramadan tersebut. Lalu berkahnya lagi di mana? Bulan yang kita tunggu-tunggu itu, kata Nabi adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bahwa pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan satu malam kita beribadah total kepada Allah, itu hitungannya seperti 83 tahun lebih hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang umur kita saja nggak sampai 83 tahun, tapi amalan kita bisa menyaingi dan sampai seperti itu perhitungannya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Apakah kita nggak tergiur? Apakah kita nggak meleleh air liur kita ini menantikan bulan Ramadan itu? Dan pada saat itu kita mencari, ya Allah berikan kepadaku Lailatul Qadar, untuk beribadah sebaik-baik, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan tersebut, pada malam tersebut, sehingga mendapatkan jatah dijadikan oleh Allah pahala seperti 83 tahun lebih umur kita. Maka bayangkan kalau ada seorang umurnya dia dapatkan dalam hidup Lailatul Qadar, setiap bulan Ramadan dia ibadah penuh, insya Allah dia akan dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Umurnya ada sekitar misalkan 40 tahun, umurnya 60 tahun, mudah-mudahan 40 kali dia dapat malam Lailatul Qadar. Maka bagaimanakah bisa kita bayangkan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Umurnya pendek tapi amalannya sudah ratusan tahun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu namanya bulan berkah? Bulan yang kita jangan menyia-nyiakannya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Harap sangat kalaulah kita mungkin merasa nggak jadi orang baik di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan jadilah orang baik. Jangan sampai satu bulan itu juga kita rugi. Ya, sulit Ustaz saya menjadi orang baik pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain, bulan Ramadan jadilah orang baik. Wah, kalau nggak betul baik benar-benaran, berpura-pura baik pun nggak apa-apalah. Daripada jahat selalu, daripada kita jauh selalu. Bulan Ramadan jangan kita sia-siakan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari mendekat ke masjid, mari mendekat dengan Al-Quran. Walaupun nanti ada orang bilang mentang-mentang sudah bulan Ramadan sudah dekat ke masjid. Jadi akhirnya apa? Ada orang yang takut dibilang sama orang begitu. Takut dia. Kenapa? Ya gara-gara Ramadan udah dekat. Dulu kemana? Akhirnya karena dia takut orang bilang begitu, Ramadan pun dia nggak mau dekat ke masjid. Gara-gara apa? Takut orang dibilang begitu. Man hurrima khairaha faqad hurim. Kalau enggak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan malam Lailatul Qadar juga, sungguh kita memang enggak pantas dapat kebaikan. Saudaraku, insya Allah kita semua diberikan oleh Allah kemudahan, umur panjang, diberikan taufik oleh Allah. Kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan segala hati kita. Kita menyongsong dengan segala amal kebaikan kita. Kita menyongsong bulan Ramadan dengan harap penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita terdahulu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah berikan jatah kita kesempatan untuk mendapatkan keampunan dosa-dosa kita terdahulu pada bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.